Siapa Bapak Ketua KKSU Bapak yang terima uang itu? Pak Nanda. Dengan ini mengklarifikasi untuk masalah yang kemarin, karena masalah itu semuanya tidak ada benarnya. Saya Pak Nandar ya, panggilannya nama asli Nandar. Ini klarifikasi memberikan insentif atau apa aja tanda berterima kasih gitu. Makanya untuk itu tolong Pak Deddy Kumpul di dari yang kemarin diralat Pak Deddy. Untuk itu sopir-sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya. Saya akan menyiapkan 200.000 lagi sebagai uang pengganti. Yang melakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda nggak bisa tenang. Nyong, Bang Santi People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang nih, kabur nih. Begitu tahu udah mulai kabur nih. Si Babu dan si Pakun yang ngeliatin dua topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan silahkan dicengkling. Nyo, Yes. makin seru nih Nyo. Persoalan oknum. Beberapa oknum yang menyunat atau memotong uang kompensasi dari Pemprov Jabar buat para supir angkot puncak yang baru ketahuan kemarin tuh ya. Katanya seorang ya plus minus 200 ribuan lah gitu ya, yang kalau hitungan kasar dari Kang Deddy itu paketnya untuk 500 driver atau 500 supir angkot. Kalau misalkan semua kena potongan berarti kurang lebih 200 ribu kali 500 yaitu 100 juta ya. Kita lihat meluncur. Yes. Ini Yo, dibuka dari konten kreator TikTok Heri Rahmawanto nih yang merekam. Ada caption klarifikasi pernyataan Kang Emen dan Kang Nandar. Ini Kang Emen yang ngadu, ini Kang Nandar yang dimention kemarin namanya. Tentang pemotongan supir angkutan puncak. Hayos ya. Ceki. Play. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emen sebagai perwakilan dari para supir angkot yang bisa Bogor. Dengan ini mengklarifikasi untuk masalah yang kemarin, karena masalah itu semuanya tidak ada benarnya. Adapun jumlah sekian, terus alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan Dishub Organda dan langsung akan dikembalikan ke supir angkot. Itu mungkin semuanya jumlahnya 11.200.000. Itu akan dikembalikan hari ini juga ke para supir angkot, dan para supir angkot yang merasa dipotong ataupun yang memberikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini bukan tragedi atau bukan masalah ya, ini hanya salah paham ataupun apa adanya. Mungkin hari ini juga dengan kasus-kasus tersebut atau masalah tersebut akan diklarifikasi dan selesaikan dengan hari ini juga. Mungkin itu saja. Untuk Dishub dan organa segalanya itu hanya ada yang memberikan dan mengumpul waktu pada lokasi. Untuk masalah Dishub dan organa juga tidak ada sangkut pautnya, hanya memberikan di lokasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, klarifikasi juga atas nama pribadi saya Pak Nandar ya, panggilannya nama asli Nandar. Ini klarifikasi sesuai data yang ada. Kita di sini kuota yang masuk ke wilayah saya jalur puncak 430 ya, total. Kita punya bukti. Terus yang terdaftar di sini yang sudah kebagian ada terdaftar di sini. Jadi saya mohon maaf, mungkin itu rekan kita yang ada di lapangan memberikan insentif atau apa aja tanda berterima kasih itu. Total nilainya setelah diakumulasi totalnya 11.200.000. Nah, rekan-rekan udah sepakat, kita kembalikan. Dan saya mohon maaf juga karena di situ waktu itu waktunya mendesak, kami tidak ada waktu lagi untuk mendata. Jadi apa adanya yang didata di lapangan yang sehari-hari narik. Ya. Jadi yang tidak terdata, yang tidak kebagian
itu tidak ada di lapangan, makanya kami tidak terdata semuanya. Nah, mungkin penyampaian saya sampai di situ mohon maaf, dan saya mohon maaf untuk Dishub, untuk Organda, saya tidak ada sangkut paut ke masalah Dishub. Tidak ada istilahnya ada imbalan ke Dishub. Sama sekali tidak ada itu. Makanya perlu kita sekarang saya dipertemukan dengan Bapak Emen, minta klarifikasi seperti itu. Ya, itulah yang saya dapat sampaikan. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Biar lebih enak sih kayaknya harus diundang ke Kang Dedi nih semua-muanya nih ya, biar ngobrol langsung biar jelas gitu. Iya. Kalau dari Kang Emen tadi yang aku tangkap, mohon maaf kalau salah ya, meralat kayak udah nggak ada kesalahpahaman, itu hanya kesalahpahaman, terus nggak ada sangkut pautnya gitu ya sama pihak-pihak yang kemarin dimention gitu. Terus kalau dari Panandar sendiri itu bukan paksaan kalau aku tangkap, para supir ya dengan apa ya, lapang dada ya mengumpulkan sebagai tanda terima kasih gitu, yang nominalnya sudah terkumpul 11 juta sekian gitu. Dan akhirnya sekarang diputuskan untuk dikembalikan biar nggak terjadi salah paham gitu. Itu kalau dari Panandar mah nggak ada paksaan gitu. Ya supirnya aja yang berterima kasih gitu. Berarti kalau gitu nggak semuanya dong harusnya ya. Iya, tapi ya nggak tahu sih, aku masih apa ya, masih agak ragu juga. Ini yang komen juga teman-teman netizen banyak banget sampai 5.000 komen. Iya masih seperti biasa pro kontra. Ada yang melihat bahwa Kang Emen dalam tekanan gitu. Ada yang minta ya udah jelasin lagi di depan Kang Dedi gitu. Nih kayak begini, jelaskan depan Kang Dedi Mulyadi, harusnya Kang angkot juga ditekan kayaknya tuh Kang Emen dapat tekanan katanya tuh, walaupun sudah dijelaskan sama kreator ya nggak ada tekanan, saya masyarakat yang menyaksikan sendiri bukan katanya tuh katanya ya, bantu pantau Kang Emen. Sebagian besar teman-teman netizen pada khawatir dengan Kang Emen ya. Iya. Kenapa pada khawatir? Karena kemarin kalau kita nonton videonya Kang Dedi, mungkin nanti kalau di durasi kita play juga ya, Kang Emen sempat mention, saya juga kalau bukan sama bapak mah nggak berani saya. Terus Kang Dedi mengomongkan tenang di backup sama gubernur gitu. Tapi dari sini di sini ya menjelaskan kalau salah paham aja itu mah bukan dipotong tapi sukarela inisiatif supir mengumpulkan dan memberi yang nominalnya 11 juta gitu. Salfok aku ya, terkumpulnya lebih banyak dari jatah dari yang mereka dapat. Tapi ya kita nggak tahu, kita tunggu aja nanti. Coba kita intip next videonya. Cus. Ninyo, ini ada momen yang terekam kamera juga dari konten kreator TikTok Irwan Hermawan Learasya. Momen saat ya ini Bapak Dishub yang tugasnya buat mantau masih ada yang narik atau enggak. Bapak ini yang ketempuhan. Karena kemarin si Kang Emen ada mention beberapa oknum dari apa katanya tuh Dishub, terus oknum Organda, terus apa gitu kan. Nah karena yang bertugas mengamankan Bapak Dishub yang ini, dia yang ketempuhan yang ditanya media karena dia yang standby di jalan gitu. Iya. Jadi tadi sempat aku telaah tonton lagi gitu. Jadi si bapak ini aku tangkap, mohon maaf kalau salah ya, dia bukan bagian pembagian dan segala macam. Tugas dia hanya memantau, sama kayak Pak Polisi yang di channelnya Kang Dedi, memantau gimana arus hari ini gitu, gimana kondisinya gitu. Beda sama panitia pembagi, cuman karena dia yang standby, dia ketempuhan. Nah di sini mau mencoba meluruskan nih saat apa ya, musyawarah mungkin ya. Ada caption dari videonya yang viral kemarin. Padahal nggak sesuai dengan fakta di lapangan, katanya nggak semua 200.000, ada yang nggak ngasih katanya, cubluk doang itu. Nah, jadi kebagi dua kubu nih. Satu kubu yang mendukung Kang Emen, satu kubu lagi yang apa ya agak kontra gitu, karena balik lagi dianggapannya semuanya dipotong gitu, padahal nggak semua gitu, ada juga dan juga nggak semua 200.000 gitu. Dan kubu ketiga ada yang
Gua nggak mau tahu 200 gocap segala macem, namanya motong ya motong Iya, gitu. Jadi iya. ada beberapa kubu nih. Santu people yang mana? Tapi kita lihat dulu videonya, ceki-ceki. Play. Oh, itu jawab dia beliau juga tidak karena uang belum terpakai ya. Jelas nggak? Perputaran uang yang kemarin media ke saya nanyain 200 kali 700 kendaraan 200.000 kali 500 itu salah besar. Salah besar, Pak. Salah besar ya. Oke. Ya udah. Itu saya nggak mau kan ada media saya percayakan si Om karena si Om ada dari media ada berkisar di 11 juta 200 ya. Itu angka segitu. Karena itu kan nggak berpatokan hanya 200.000, tidak juga. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Itu semuanya nggak flat. Ada yang nggak ngasih juga ada, Pak. Hah? Yang nggak ngasih juga ada. Itu. Banyak, Pak. Nggak nyampe 200.000 semua, Pak. Nggak ada. Pak, enak bener Bapak ini udah kembaliin segala macam. Hancur ratusan. Logikanya gini, gak mungkin saya bisa mau bertindak kalau saya main. Oke nggak? Karena kasihan gitu supir-supir sampai berani ngambil uang. Saya nggak mau itu. Hari ini gimana caranya diklarifikasi semua udah, dari media pun ada, tadi juga ada media. Hari ini tuntas selesai. Jadi jangan ada lagi, saya minta jangan ada lagi media yang mempolitisasi ya, dipolitisasi dalam artian. Nangkep sih aku kenapa bapak ini bete gitu ibaratnya kan. Pertama infonya dari dia ya nggak, bahwa kan dari Warta Kota tuh waktu itu tuh ya. Nanya ada yang nggak bagian gitu, ada yang apa namanya ngeluh tidak full gitu kan. Dari dia infonya tuh kan, dia ngasih tau ke media. Nah terus dari tim Kang Deddy nge-follow up Kang Emen, ke-mention lah oknum Dishub gitu. Padahal namanya aja mention ya, biar nggak salah paham ya. Yang dari media berhubung punya koneksinya bapak ini, bapak Dishub yang ini nggak tahu dari kabupaten atau provinsi yang bertugas gitu. Akhirnya ngelempar semua, Pak bener emang Pak 700 kali ini Pak ini jadi digulung gitu. Lah makanya tadi dia ngomong, lah nggak mungkin saya bertindak kalau saya melakukan membunuh diri namanya. Iya juga sih, ngapain juga ngerilis kalau memang dia yang macem-macem gitu kan. Jadi mungkin mesti dikelirinnya kayak gimana ya? Mungkin dari Kang Emen ya mention aja gitu siapa di subnya gitu. Perlu ada satu sesi lagi kayaknya sama Kang Deddy biar lebih clear siapa-siapanya, mention aja gitu kayak kemarin tuh. Oknum siapa gitu di mention namanya kan Pak Nandar. Yang bersangkutan langsung klarifikasi gitu. Tolonglah ya, seru nih jadi simpang suwir. Jadi terpecah jadi beberapa kubu nih, menarik nih. Abu diam dulu Abu. Sekarang kita kasih nextnya. Ninyo, nextnya ada dari konten kreator TikTok Saipullah MW dengan caption urusan dana kompensasi Sopor 2 Cisarua sudah clear dan tidak ada masalah. Ceki-ceki. Ini Kang Emen yang viral di KDM ya, tentunya di grup. Sudah beres masalahnya dan tidak semua anggota supir 02 dipungut biaya ya Kang ya. Tapi cuman anggota seksi aja sebanyak 20 orang ya Kang ya tentunya ya. 20 orang dari komunitas sendiri, dari komunitas seksi. Komunitas seksi aja ya. Oke, semuanya sudah clear ya. Oke, dan terjadi damai di bawah sekjen kita Pak Haji Haryandi. Terima kasih sudah beres semua ya Kang ya. Tidak ada masalah ya Kang. Bagaimana tanggapannya Kang? Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak persoalan ini terang benderang clear sehingga tidak ada lagi tuduhan terhadap dua lembaga yaitu Organda dan Dishub. Yang dimaksud Kang Emen Organda dan Dishub adalah bahwa Organda dan Dishub pada saat kegiatan tersebut ada di lokasi penyerahan santunan kompensasi dan yang melayani itu yang dimaksud bukannya nyunat bukan. Siap. Terima kasih. Terima kasih Kang. Saipul, luar biasa. Oke, siap. Nih Pak Satgas ya. Atur nuhun. Oke, terima kasih. Semuanya sudah clear ya. Tidak ada masalah lagi apa yang terjadi selama ini, cuman selisih paham saja. Terima kasih. Haji Saipullah melaporkan dari kawasan Gadog. Oke, aku mau mencoba menangkap dari video ini ya. Kayaknya mau menyampaikan kemarin keterangan Bapak siapa Kang Emen itu teh kurang jelas
gitu. Mm-mm. Kalau aku tangkap ya, Iya. kurang jelas. Tapi yang pasti adalah ada penyerahan uang tanda terima kasih yang di video klarifikasi pertama gitu ke siapa bapak-bapak Nandar itu gitu. Cuman pada saat klarifikasi kemarin sama Kang Deddy ke mention Dishub sama Organda tadi gitu Iya. yang akhirnya ke bawah-bawah nih gitu. Iya, ini sih menurut aku memang harus ditanya lagi dan langsung ketemu sama Kang Deddy ya Mang ya. Soalnya kemarin kalau di video yang kemarin kita lihat itu nyebutnya bener-bener kayak yakin gitu, ditanya Iya. berkali-kali dan jawabnya tetap Dishub, Organda sama PKKU atau apa gitu Iya kemarin. iya pokoknya ada Pokoknya itu itu yang deh. Panandar itu yang ketiga itu kan disebutnya Iya, itu. Iya dan harus dijelasin lagi. Terus juga kan setauku Kang Deddy nitip ke pihak kepolisian yang pastinya nggak cuman sekedar yang disebut itu, pasti diinvestigasi juga alirannya kemana gitu. Maksudnya kalau misalkan ternyata Dishub sama Organda yang nggak terlibat gitu, ya pasti clear juga gitu. Yang diincar ya si yang terlibatnya aja gitu. Iya. Masih menarik nih, banyak teka-teki di dalam permasalahan penyunatan ini nih. Kita coba kasih nextnya. Just. Yo, Yes. nextnya ada dari Haji Mumu nih yang mengawal langsung ke Bogor ya, ke puncak ya, ke lokasi. Ini ngeposting, nggak tahu ngawal langsung, nggak tahu nge-repost nih ya. Ada caption uang yang dipotong sama oknum-oknum sudah dikembalikan. Ceki-ceki. Play. Assalamualaikum dari mulai kemarin diinterogasi oleh Pak Deddy dan nyampe hari ini, alhamdulillah udah clear bahwa tidak ada pungutan apapun, bahwa ada pungutan apapun dikembalikan kepada supir-supir yang merasa dipungut dengan jumlahnya seluruh supirnya dengan 11 juta rupiah Pak Deddy. Ya, makanya dikembalikan nih hari ini. Tadi saya udah ngumpul sama Organda, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dinas Perhubungan Jawa Barat, serta KSU sendiri. Makanya untuk itu tolong Pak Deddy kumpul di dari yang kemarin diralat Pak Deddy itu tidak benar. kumpul nggak dia. Yang sekarang aja ya. Oke, siap. Antur nuhun, Pemen. Terima kasih Pak Deddy. Itu informasinya Pemen dari Seksi. Ya. Tapi tadi di awal disebutnya sukarela, tapi di sini dipungut disebutnya. Ini aku masih bingung nih, mana yang ngaco gitu. Bener sejujurnya. Iya. Rada bingung ini. Soalnya kemungkinan ada selalu ada ya Mang ya, Iya, bisa Kang Emen yang miskom ngejelasin gitu, bisa dari pihak yang dimention Kang Emen yang tadi di awal klarifikasi yang ngeles gitu, banyak potensinya, masih banyak gitu. Iya. Jadi harus diselidiki lagi nih. Mungkin hari ini Kang Deddy langsung ngobrol lagi biar lebih jelas gitu kejelasannya siapa ajanya gitu Iya. ya. Karena kemarin kan sempat dibilang 4 juta, terus tadi aku ngelihat totalnya tuh katanya cuma 3 juta, terus kan yang terbaru 11.200.000 gitu kan. Masih membingungkan nih. Bingung kan? Tapi biar lebih abdul kita dengerin penjelasan Kang Deddy meluncur. Just. Ninyo, Ya. kalau dari Kang Deddy ngeposting 19 jam yang lalu dari account TikToknya, kita lihat kayak gimana, ceki-ceki. Play. Wilujeng enjing, assalamualaikum, sampurasun, kembali berolahraga. Nih, kita memiliki cadangan pangan yang relatif cukup. Seluruh petani di daerah saya hari ini ada yang menanam, ada yang menyiangi, ada yang nyemprot, ada yang ngupuk. Semua orang setiap hari bergerak untuk membangun kekuatan pangan, mengantisipasi berbagai kemungkinan. Karena apapun yang terjadi, kalau pangannya cukup, kita relatif tenang. Tetapi berbusa-busa kita bicara tentang ekonomi global, tapi kalau pada akhirnya kita berat menghadapi ekonomi global, kemudian pangan tidak punya, itu akan jadi problem utama. Tapi kita berharap kita tetap bisa memenangkan pertarungan di ekonomi global, dan pada aspek lokalitas di mana kita tinggal, tempat menjadi tempat kita kembali, tetap menjadi tempat yang nyaman, karena pangannya tersedia dengan baik. Itulah pola hidup saya yang saya jalani sehingga kenapa saya tinggal di desa. Kemudian rame kemarin, sopir angkot merasa
dipotong 200.000 deh oleh oknum-oknum tertentu. Nah, begini, saya akan melakukan dua hal. Pertama, 200.000 itu berarti bagi mereka. Artinya bahwa bisa untuk mencukupi kehidupan selama 4 hari loh. Ibu-ibunya masak senilai 50.000 per hari, jadi 4 hari lumayan. Untuk itu sopir-sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya. Saya akan menyiapkan 200.000 lagi sebagai uang pengganti. Tetapi untuk oknum yang melakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme. Dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Nah, untuk itu, yuk kita jalan dua-duanya. Aspek hukum saja berjalan, tidak akan bisa mengembalikan uang 200.000. Tapi 200.000 dikembalikan oleh saya dan kemudian yang hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Wilujeng. Tuh, sebenarnya aku udah tahu Kang Deddy kayak gimana. Udah di video lama juga udah mungkin udah sering kita lihat ya. Kang Deddy bisa sengamuk itu kalau berurusan sama hal-hal yang bersifat premanisme gitu dan gak ada ampun gitu. Sok-sok jago kayak gitu gak ada ampun pasti. Nah, kalau kita dengar penjelasannya barusan, itu kan bisa ditangkap ya udah damai-damai, mau bilang sukarela mau bilang apa kayak gimana, tapi yang jelas proses hukum tetap berlanjut. Itu kan poinnya nih ya. Nah, masalah baru yang muncul itu kan tadi ada beberapa kubu nih yang menganggap ini mah Kang Emen yang ngadu ke Kang Deddy kemarin ngawur ngomongnya gitu kan. Ada yang bilang ini inisiatif driver ngasih saya thanks gitu. Ada yang bilang pemungutan gitu. Jadi masih sebenarnya simpang siur sih kebenarannya. Cuma yang pasti adalah sudah terkumpul uang dari komunitas tadi seksi atau apa gitu kan supir angkot sebesar 11.200.000 itu yang udah pastinya. Masalah ini didapat dari mananya masih simpang siur, tinggal nanti nunggu penyelidikan lebih lanjut gitu. Nah, tapi pertanyaannya apakah Kang Deddy bisa terima alasan bahwa 11.200.000 ini terkumpul atas inisiatif driver sendiri gitu. Ya opsinya apakah oknumnya yang disikat atau drivernya yang disikat, para drivernya. Lu dikasih rejeki sosokan lu mau ini bagi-bagi ke orang terus ujung-ujungnya lu melanggar himbauan dari gubernur gitu untuk tidak narik gitu dengan alasan kurang gitu. Iya. Jadi jadi bingung asli ini teh kumaha atuh santuy people. Iya, anginnya jadi mecah gitu ya dua kubu. Kalau kemarin kan kayak anginnya ke arah Organda, Dishub dan lain-lain itu kan. Kalau sekarang ya ini masih nggak tahu nih kebenarannya yang mana nih gitu kan. Jadi kayak ya udah kita netral dulu kali emang ya sambil nunggu kelanjutannya. Iya, lanjutan dari Kang Deddy pastinya. Tapi yang pasti mah ya dugaanku sangat kuat bahwa Bapak Dishub yang bertugas untuk mengawasi angkot mengikuti himbauan atau enggak itu tidak terlibat karena keluarnya dari dia infonya kan dari media. Ya kali dia ngasih tahu boroknya sendiri nggak mungkin gitu. Jadi kemungkinan besar kalau ngelihat case ini yang speak up dari grupnya Kang Emen doang, kemungkinan besar ya targetnya ya si Panandar itu gitu yang katanya sudah terkumpul 11.200.000 dari inisiatif supir untuk berterima kasih gitu. Aduh, dilepas nggak ya sama Kang Deddy nih, ngeri Masalahnya kalau aku ngelihat dari kacamata kita para netizen ya, ada celahnya karena ada momen uang sudah berpindah walaupun sudah dikembalikan lagi, tapi si proses uang terkumpul dan berpindahnya itu ada. Nah itu yang aku ngerinya proses itunya yang dikejar gitu. Karena kan bahasanya gimana ya kalau mau ngomong kasarnya ya Mang ya. Ya ini dikembaliin karena ketahuan gak sih gitu. Kalau misalnya nggak ketahuan nggak bakal dikembaliin gitu kan. Iya bisa juga dicelah kayak gitu. Jadi kemungkinan ya dugaanku kemungkinan untuk Dishub sepertinya clear gitu kan. Terus siapa lagi gitu ya, Organda ya clear. Terus yang instansi itu siapa lagi gitu yang di mention tuh clear. Nah tapi Panandarnya nih yang aku masih nggak tahu nih. Tolonglah. Aduh, coba kita kasih nextnya.
Ninyo, Ya. nextnya kita kalau pakai kata-kata Linda kita telaah lagi penjelasan Kang Emen ya saat kemarin ngobrol dengan Kang Dedi ini di channel Kang Dedi Mulyadi Channel dari 844 ceki-ceki. Play. Nah sekarang bagaimana kan uang dari insentif Bank Jabar Peduli dari Baznas itu kan uang 1 juta dengan nilai barang 500. Nah yang terjadi di lapangan seperti apa? Yang terjadi gini Pak, sebenarnya kan uangnya dari 1 juta Pak ya. Bilangnya yang mungut itu keikhlasan, tapi keikhlasannya itu ditarget Pak 200.000. Oke, berarti dipotong 200.000. Iya Pak. Yang motongnya siapa? Itu Pak dari Dishub sama KKSU. Dimension dari Dishub sama KKSU. Oke. Soal tadi disebutnya keikhlasan tapi keikhlasannya dipatok gitu 200.000 ya. Iya. Oke. So kalau kita tar dulu. Lanjut dulu nih. Aku telaah dulu nih. Oke, dari Dishubnya siapa? Saat kurang tahu Pak dari Dishub. Orang-orang Dishub aja Pak. Ya kan artinya kan itu harusnya kan diserahkan dari Dishub langsung ke sopir angkot. Iya. Nah, yang terjadi kemarin bagaimana mekanik? Saya kan waktu itu minta langsung bertemu dengan para sopir angkot langsung. Tetapi kan hanya perwakilan katanya, nanti ada penyerahan langsung. Nah kemudian yang terjadi Cuma ketemu orang bermuncang Pak. Terus yang terjadi seperti apa yang terjadi? Yang terjadinya ya begitu Pak, pemotongan 200.000 doang, pemotongan 200.000 doang Pak. Yang motongnya siapa? Ya dari Dishub, Organda, buat Dishub yang sama KKSU. KKSU itu pengurus jalur Pak. Jadi yang motongnya Dishub, Organda, KKSU. Ya. KKSU teh naon KKSU teh? Kelompok subunit Pak, jadi bawahannya Organda Pak. Oh bawahan. Tapi bukan pegawai Dishub. Bukan, itu mah Organda mah orang-orang biasa di jalan. Jadi dipotong oleh pegawai Dishub, Organda, Dishubnya Dishub provinsi. Dishub Kabupaten Bogor. Bukan Dishub provinsi bukan. Bukan Pak. Oh, jadi yang motongnya itu Dishub ya oknum Dishub Bogor, Ya. Organda dengan KKSU. Organda. KKSU juga bukan ketuanya Pak, ada oknum bawahan. Ada oknumnya. Kemudian seorangnya 200.000. Iya, 200.000. Kalau 200.000 kali 500 lumayan Pak 100 juta. Iya Pak, makanya anak-anak yang bertanyakan yang itu Pak. Jadi buat apa uangnya gitu kan, kalau kita tahu jelasnya ya apa-apa. Ya uang. Nah itu penjelasannya uangnya dikemanain katanya. Nggak tahu Pak, kalau kita cuma dipinta aja 200.000 gitu. Bapak nyerahin. Nyerahin Pak semuanya. Saya aja komunitas ada 20. Nyerahin 4 juta ke KKSU dulu, kata KKSU buat Dishub, buat Organda, KKSU 3. Bapak Kata KKSU buat Dishub ada 2. Ini nih dia bilang nyerahin ke KKSU si oknumnya tadi gitu kan. Terus dia bilang iya kata KKSU ya kan, dia ngomong gitu kan. Kata KKSU nih 20. Nyerahin 4 juta ke KKSU dulu, kata KKSU buat Dishub. tuh, kata KKSU buat Dishub dan buat Organda dan segala macem gitu. Jadi maksudku kalau memang itu miss, jangan disalahin Kang Emennya gitu. Karena Kang Emen dapat info dari yang minta kan. Pasti kan tadi dia bilang kan saya juga nanya buat siapa, buat apa gitu kan. Sebenarnya gak ada kejelasan. Nah kemungkinan dugaanku ya pada saat dipinta ini buat siapa gitu. Ya buat dimention lah tuh tadi tuh apa tuh KKSU, Organda, Dishub gitu. Nah dia taunya ya udah buat itu, buat mereka, akhirnya disampaikannya seperti itu gitu. Ternyata diklarifikasi tadi di awal pihak Dishub, Organda dan KKSU-nya tidak merasa meminta gitu, menyuruh meminta. Ternyata si Bapak siapa tadi tuh, Bapak Nandar itu gitu yang katanya diberikan ucapan terima kasih dari para driver yang mendapat kompensasi gitu, tapi akhirnya katanya sudah dikembalikan gitu. Iya, tadi juga kan dijelasin sebenarnya dari KKSU-nya nggak semuanya, cuman oknum aja. Satu itu. Lanjut lagi. Lanjut.
baru Organda, KKSU 3. Bapak tahu siapa yang KKSU yang nerimanya? Tahu Pak, bahkan ketuanya. Ketuanya KKSU. Siapa Bapak ketua KKSU Bapak yang nerima uang itu? Panandar. Panandar. Berarti itu premanisme, Pak? Iya, maksudnya ke situ Pak. Itu sebenarnya stop sampai di si Panandar itu gitu kan. Kalau ke bawah soal KKSU-nya, organdanya, terus di subnya itu si Bapak ini menyampaikan kata yang mintanya ya untuk mereka gitu. Iya. Kebenarannya seperti apa ya belum, ya balik lagi masih nunggu investigasi lanjutan gitu untuk ngecek benar-benar kebenaran seperti apa begitu. Jadi simpang suwir nih ya, jadi simpang suwir. Menarik sih, tapi ini puyeng-puyeng gimana gitu ya. Tapi kita coba back ke video awal deh Nyo, biar lebih telaah lagi meluncur. Cus. Nih ya, penasaran aku nih, ceki-ceki. Play. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Men sebagai perwakilan dari Pasir Angkot Jawa Timur Bogor. Dengan ini mengklarifikasi untuk masalah yang kemarin, karena masalah itu semuanya tidak ada benarnya. Adapun jumlah sekian, terus alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan Dishub Organda dan langsung akan dikembalikan ke supir angkot. Itu mungkin semuanya jumlahnya 11.200.000. Itu akan mungkin dikembalikan hari ini juga ke para supir angkot, dan para supir angkot yang merasa dipotong ataupun yang memberikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini bukan tragedi atau bukan masalah ya, ini hanya salah paham ataupun apa adanya. Mungkin hari ini juga dengan kasus tersebut atau pembesaran tersebut akan diklarifikasi dan selesaikan dengan hari ini juga. Mungkin itu saja. Untuk Dishub dan organa segalanya itu hanya ada yang memberikan dan mengumpul waktu pada lokasi. Untuk masalah Dishub dan organa juga tidak ada sangkut pautnya, hanya memberikan di lokasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti benar di video klarifikasi penjelasan dari apa ya, Bapak siapa tadi yang ketiga yang dibilang maksudnya Dishub sama Organda itu dia ada saat membagikan gitu. Berarti yang aku tangkap nih ya, lokasi pemberian inisiatif driver satu supir angkot sebagai tanda terima kasih gitu kan, itu berarti lokasinya di area yang sama gitu. Mungkin maksudnya gitu kali ya. Mungkin. Liar, coba kita lanjut dikit lagi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, klarifikasi juga ini atas nama pribadi saya Pak Nandar ya, panggilannya nama asli Nandar. Ini klarifikasi sesuai data yang ada, kita di sini kota yang masuk ke wilayah saya jalur puncak 430 ya, total. Kita punya bukti. Terus yang terdaftar di sini yang sudah kebagian ada terdaftar di sini. Jadi saya mohon maaf, mungkin itu rekan kita yang ada di lapangan memberikan insentif atau apa aja tanda berterima kasih, itu total nilainya setelah diakumulasi totalnya 11.200.000. Nah, rekan-rekan udah sepakat, kita kembalikan. Dan saya mohon maaf juga karena di situ waktu itu waktunya mendesak, kami tidak ada waktu lagi untuk mendata. Jadi apa adanya yang didata di lapangan yang sehari-hari narik. Ya. Jadi yang tidak terdata, yang tidak kebagian itu tidak ada di lapangan, makanya kami tidak terdata semuanya. Nah, mungkin penyampaian saya sampai di situ mohon maaf, dan saya mohon maaf untuk Dishub, untuk Organda, saya tidak ada sangkut paut ke masalah Dishub. Tidak ada istilahnya ada imbalan ke Dishub, sama sekali tidak ada itu. Makanya perlu kita sekarang saya dipertemukan dengan Bapak Emen minta klarifikasi seperti itu. Ya, itulah yang saya dapat sampaikan. Nuhun, terima kasih.
Itu dia. Terlepas gimana latar ceritanya, tapi yang bisa dipastikan balik lagi ya aku tekankan ya. Udah ada proses pengumpulan dan proses pemindahan tangan gitu kan dari para supir angkot yang mengkolektifkan gitu, beberapa supir angkot gitu sudah berpindah tangan kan, yang terkumpul 11.200.000 itu yang paling udah pasti ya. Iya. Masalah di belakang latarnya seperti apa masih belum bisa kita pastiin. Terus juga terkait yang ngebawa-bawa dishub sama organda, kalau dari Kang Emen di channel Kang Deddy tadi kan bilangnya kata yang minta, yang nerima, which is itu Bapak Nandar ya. Kalau dari ceritanya Kang Emen tadi di channel Kang Deddy gitu ya. Kalau dari Bapak Nandar barusan menjelaskan bahwa tidak ada sangkut pautnya gitu. Nah di situ ada dua opsi nih yang aku tangkap nih, ada dua kemungkinan nih. Pertama Kang Emennya yang ngaco gitu kan, main bawa-bawa aja gitu nama dishub nama organda, atau ya Kang Emen nerima info dari Pak Nandar gitu. Ya ini buat dishub, buat organda gitu kan. Mana ibaratnya kan seperti itu ya dugaannya gitu. Nah itu dua kemungkinan ya nih. Yang membawa yang men-trigger ngebawa-bawa nama dishub dan organda ini ya antara dua orang ini. Iya. Tapi ya nggak tahu ya, aku pribadi ya kasihan aja sama Bapak dishub yang ini yang belakang ini. Tugas gue mah buat ngawasin gitu kan. Tiba-tiba ditanya gitu. Padahal gue yang kasih info ya ada keluhan dari sopir A B C D seperti ini. Yang barusan ketangkep masih narik gitu di rute tersebut itu. Iya, jadi ketempuhan. Iya, kasihan Bapak yang ini jadi ketempuhan. Bapak dishub yang ini. Tolong lah, gue mah ngawasin doang. Atau kumaha aing jadinya teh jadi ke bawah-bawah gitu. Mana di beberapa artikel ya kan nggak ada apa namanya spesifik namanya gitu. Iya, nggak ada spesifik namanya, sehingga ya mungkin para wartawan digital pun kayak gue mau masang foto di headline-nya teh siapa? Yang adanya sih Bapak ini. Bapak dipasang aja. Nah, kebanyakan netizen bacanya nggak full, baca headline-nya, si Bapak ini gitu, si Bapak ini. Padahal biasa ditekankan gitu, foto hanya ilustrasi gitu. Aku kasihan tadi ngeliat di beberapa postingan. Aduh, jadi gue ke bawah-bawah gitu. Tolonglah ya. Jadi mungkin sekarang mah kita persempit aja case-nya ya, menjadi komunitas yang ada Bapak Emennya gitu dengan si Bapak Nandar gitu. Untuk organisasi yang dimention kesampingkan dulu karena masih butuh investigasi sama pembuktian, bener nggak ada apa ya aliran dana ke sana gitu. Tolonglah ya. Aduh, ini teh gimana? Seru liar tapi mumet gitu. Gimana ini teh latar yang bener yang mana? Nggak tahu. Kalau santuy people, kalau netizen TikTok kan tadi kita udah kasih tahu ya, kurang lebih seperti apa. Kalau santuy people, feelingnya, instingnya mengarah kemana nih? Yang ngaco yang mana? Dugaan yang terlibat sebenarnya siapa aja gitu. Sok mah nggak, biasanya insting santuy people tuh tajam. Setajam silet. Tinggal dicoret-coret di komen-komen ya. Memang butuh penjelasan, butuh penerangan, butuh PLN lah gitu. Tolonglah ya. Mungkin segitu dulu aja Nyo. Kemumetan kita hari ini ya. Belum tanggal 8 sudah mumet ini teh kumaha, apalagi nanti tanggal 8. Ya udah mungkin segini dulu aja. Abu sama Pakunnya juga lagi tepar sepertinya ya, habis begadang mungkin ya. Selanjutnya seperti biasa kalau ada update nanti kita update, nggak boleh ketinggalan ya seperti apa case-nya ya. Sekarang mah kita meluncur ke setting to super thanks dulu. Meluncur. Cuy, nyong. Yes. Super thanks kita luang and only dari Enzo Sender. Buat Abu Pakun jangan motong-motong ya, siap. Kita tidak akan motong-motong. Tolonglah, ini jatah buat Abu 10.000, Pakun 10.000. Tolonglah ya. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita, Kakak Enzo Sender, yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya. Dan Mamang Abu tepar ya? Iya. Pakun yang biasa siluman matre, Pakun langsung bangun ya. 2 topi Bangkok. Cabut dulu dan ciao.